Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Rahmatri Ali. Nah, di sini kita akan melanjutkan sesi 1, 2, 3 mengenai pengumpulan barang bukti audit. Nah, kita sudah masuk ke sesi terakhir, di mana pada sesi terakhir ini kita akan membahas tentang siklus barang bukti. Nah, jadi di sini bagaimana seorang auditor itu perlu untuk memerlukan barang buktinya. Jadi barang bukti sendiri ada siklusnya ya. Kenapa seperti itu? Karena barang bukti itu perlu dijaga dan dilindungi dengan baik. Karena memungkinkan nantinya auditor jika dia tidak menjaga barang bukti yang dimiliki, nantinya hasil analisisnya akan menjadi invalid. Itu mungkin saja terjadi. Dan tentu saja masalahnya akan bisa berlanjut ke bagian hukum kayak gitu. Nah, ini jadi ibaratnya seperti kriminal. Karena apa? Terkadang dokumen yang dibawa oleh auditor, yang disimpan oleh auditor itu adalah dokumen rahasia milik sebuah organisasi. Nah, ya sama seperti kalian, kalau kalian punya rahasia, kemudian rahasia tersebut tidak dijaga, tapi malah rusak atau bocor ke orang lain, tentu saja kalian pasti akan marah, bukan? Nah, jadi seperti itu. Sama juga dengan barang bukti di audit. Nah, apa saja siklus hidup dari barang bukti audit? Nah, jadi siklus hidupnya ada 7. Ada identifikasi, ada pengumpulan atau collection, ada preservation storage atau pengumpulan tahap awal, lalu analisis, post analysis storage, presentation, dan juga return to owner. Nah, pertama adalah identifikasi. Nah, jadi di sini seorang auditor dia harus menguasai seluruh aktivitas, seluruh keilmuan yang berkaitan dengan tentang apa yang akan dia audit. Dan dia juga harus tahu kira-kira nanti untuk auditnya dia itu dia membutuhkan apa saja, barang bukti apa yang diperlukan. Dan tentu saja untuk mengakalinya, karena kita berbicara tentang perlindungan terhadap barang bukti audit, maka barang bukti tersebut pun juga harus semacam diberi tanda. Semisal untuk laporan keuangan, untuk laporan penjualan, laporan pembelian, semua diberi tanda. Dan juga diberi lokasi tempat penyimpanan supaya semuanya tetap aman kayak gitu. Nah, itu masuk di tahap identifikasi. Nah, lalu yang kedua adalah collection atau pengumpulan. Nah, jadi di sini auditor mulai terjun ke lapangan. Dia melakukan observasi, lalu melakukan pengumpulan data. Itu semua ada di bagian collection. Nah, dia memastikan bahwa memang barang bukti yang tadi sudah di list, di identification, itu semuanya terkumpulkan di tahap collection atau pengumpulan. Nah, setelah barang bukti dikumpulkan, maka apa selanjutnya? Nah, karena kita berbicara tentang perlindungan terhadap barang bukti, maka perlu untuk disimpan. Masuklah ke tahap preservation storage. Nah, jadi di sini barang bukti disimpan, mungkin bisa disimpan di dalam brankas atau pada suatu lokasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kerahasiaannya itu amat sangat terjaga di situ. Itu di preservation storage, disimpan di situ. Baru setelah disimpan, maka auditor perlu untuk melakukan analisis terhadap barang bukti yang ada, masuk ke tahap analisis di sini. Nah, di sini auditor melakukan pengecekan, entah dengan cara mengolah data dengan statistik, lalu melakukan pengolahan secara kualitatif, atau melakukan analisis terhadap hasil yang dia kumpulkan. Nah, itu semua dilakukan untuk mendapatkan nantinya kesimpulan yang didapatkan apa kayak gitu. Nah, itu dianalisis. Jadi semuanya itu dianalisis. Bahkan memungkinkan jika memang nanti ada suatu dokumen yang amat sangat rahasia dan tidak bisa dibawa oleh sang auditor, maka mungkin tidak dokumen tersebut untuk digandakan. Itu juga masuk di tahap analisis. Nah, ketika sudah menemukan keputusannya, udah tahu apakah harus digandakan, apakah harus seperti apa, itu semua, maka kemudian disimpan kembali, masuklah ke post analysis preservation storage. Nah, jadi di sini baik dari hasil analisisnya tadi, hasil laporannya itu disimpan kembali ke dalam tempat penyimpanan. Nah, barang bukti itu harus selalu disimpan. Kenapa?
Karena memungkinkan ya, saya rasa tidak semua orang itu di dunia itu jujur. Mungkin saja kayak tempat penyimpanan itu nanti akan kalau tidak disimpan secara rahasia ya, itu mungkin saja akan ada yang dirubah kayak gitu. Nah ini kan bisa jadi perkara, bisa jadi kasus kayak gitu. Nah ini auditor dia harus siap-siap. Selain itu, alasan kenapa barang bukti harus dilindungi karena memungkinkan nanti semisal barang bukti rusak. Nah, ini nanti auditor akan kena masalah. Itulah kenapa entah di pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-6 kita pernah membahas bahwa seorang auditor itu dia membutuhkan rekan yang ahli di bidang hukum. Ini untuk berjaga-jaga kalau misalnya terjadi hal-hal seperti ini. Nah, itu penjagaan barang bukti itu harus dilakukan karena memang sifatnya penting kayak gitu. Nah, sampai kapan barang bukti harus dijaga? Barang bukti akan terus dijaga, terus akan disimpan di dalam tempat penyimpanan hingga waktunya presentation di sini. Jadi sudah ditampilkanlah hasil apa yang dia dapat kayak gitu. Dan kemudian kalau sudah dapat hasilnya apa, juga dilampirkan juga barang bukti yang mungkin akan mendukung dari hasil yang dia presentasikan di situ. Nah, seperti itu dipresentasikan, kemudian nanti jika sudah selesai, sudah dipaparkan, tidak ada lagi masalah, laporannya selesai, kemudian juga mungkin auditor memberikan advice atau masukan kepada auditi, maka nanti barang bukti bisa dikembalikan kepada owner. Maka masuklah ke siklus terakhir, yakni return to owner. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke contoh. Nah, selain itu nanti bisa kalian baca ya di bukunya Canon pada halaman 198. Nah, ini contoh penerapan siklus hidup barang bukti. Di sini untuk studi kasusnya adalah COVID 5 dengan domain APO dan juga proses 1 terkait dengan pengelolaan kerangka kerja manajemen TI. Nah, di tahap identifikasi bisa kita baca bahwasanya auditor itu perlu untuk menguasai semua aktivitas. Nah, bahwasanya di dalam APO 01 ini ada 14 aktivitas di situ. Dan dokumen yang menjadi bukti kinerja APO 01 di level 1 itu ada 40 dokumen, ada 40 work product hingga level 5. Nah, jadi auditor harus menguasai keseluruhannya, baik aktivitasnya maupun juga work product sebagai barang bukti bahwa aktivitas tersebut dilaksanakan. Kemudian juga nanti auditor dia perlu untuk mengenali key person atau orang yang bertanggung jawab pada tiap aktivitas. Nah, ini penting karena kembali ke sebelumnya bahwa saya nanti seorang saksi atau mungkin informan tempat kita mencari barang bukti itu adalah orang yang memang dia orang yang layak di situ, orang yang menguasai, punya kemampuan di situ. Oleh karenanya paling mudah adalah mencari key personnya yang menjadi penanggung jawab dari tiap aktivitas. Kemudian nanti barang bukti harus didokumentasikan, bisa dengan foto, catatan. Nah, itu bisa menjadi penguat walaupun bukan sebagai yang primary evidence, tapi mungkin itu bisa menjadi supporting evidence. Lalu setelah melakukan identifikasi, masuk ke tahap collection, pengumpulan data di sini. Nah, jadi terjadi pada pengambilan data, di mana semua dokumen, baik yang itu hard ataupun soft copy, ataupun yang asli atau pinjaman, atau apapun yang digandakan, itu yang dilakukan terkait kinerja APO 01 semuanya ditata dan disimpan dengan baik. Nah, itu semua dilakukan agar barang bukti tidak rusak, tertukar ataupun hilang. Nah, makanya diidentifikasi dan juga collection ini nantinya juga dirancang bagaimana cara memperlakukan barang bukti. Entah nanti mungkin bisa dengan cara semacam pemberian indeks atau mungkin dengan penentuan lokasi. Nah, penentuan lokasi barang bukti, lokasi itu semua
perlu untuk dilakukan untuk menjaga keamanan dan juga mungkin tetap bagusnya barang bukti tersebut kayak gitu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah initial preservation storage. Nah, jadi setelah pengumpulan barang bukti didapatkan datanya, maka semua dokumen tadi itu disimpan di tempat yang layak. Nah, nanti kenapa kok disimpan tadi? Karena mungkin apa? Ya untuk menjaga kerahasiaan dan juga untuk menjaga kalau misalnya nanti ada yang nakal. Nah, itu semuanya dilakukan untuk langkah antisipasi kayak gitu. Nah, itu bisa dilakukan dan nantinya dokumen tadi yang disimpan dan juga ditata, disimpan dengan baik, itu semua juga bisa menjadi lampiran pada dokumen laporan audit nantinya. Kemudian analisis. Nah, setelah initial preservation storage, analisis di sini mulai dilakukan proses pengolahan data. Data yang didapatkan tadi diolah, dianalisis. Jika memang itu berbentuk kuesioner, bisa kita lakukan kita lakukan pengolahan entah dengan cara analisis deskriptif, entah mungkin dengan cara pet analisis. Nah, itu semua bisa dilakukan gitu. Nah, nantinya selain itu dianalisis juga bisa dilakukan pemeriksaan apakah nanti dokumen yang kita dapatkan itu memang sudah lengkap atau belum, masih ada nggak keperluan data yang lain. Nah, itu juga bisa dipastikan. Nah, nantinya di sini bisa kita lakukan dengan cara checklist. Nah, jadi mungkin penggunaan checklist di sini. Nah, ini sesuai dengan standar yang ada. Dan juga mungkin untuk pengecekan apakah dokumen tersebut perlu untuk digandakan atau tidak. Setelah analisis selesai, maka post analysis preservation storage. Nah, di sini adalah proses penyimpanan dokumen tadi disimpan kembali, diamankan kembali. Cuman bedanya di sini yang diamankan tidak hanya dokumen barang bukti saja dan juga datanya, tapi juga hasil analisisnya. Loh, gimana kalau analisisnya belum selesai? Ya udah, analisis yang sementara ada itu tetap disimpan. Jangan sampai analisis sementara itu tidak disimpan dengan baik. Ini juga bisa jadi kasus. Dan juga ditata kembali supaya dokumen yang tadi sudah dirapikan itu ketika dianaliskan mungkin kan acak-acakan ya. Nah, ini dikembalikan supaya rapi lagi. Jadi dikembalikan seperti sedia kala dan itu terus berputar. Jadi dari post analysis preservation storage, kalau analisisnya belum selesai, maka proses lagi ke proses analisis. Nah, kalau analisis belum selesai, setelah analisis ke post analisis masih belum selesai, analisis lagi hingga jika sudah ketemu hasilnya, sudah clear semua, udah finish, maka dilakukanlah pemaparan atau presentation gitu. Nah, jadi di sini auditor itu menyajikan hasil analisis berdasarkan barang bukti yang didapatkan. Nah, tadi jadi ketika memaparkan hasil, mungkin memaparkan laporan, itu ditampilkanlah data-datanya, dari mana laporanmu didapatkan, dari mana kesimpulan itu didapatkan, itu diperlihatkan di mungkin di layar atau dimanapun, atau para peserta yang hadir di pemaparan tersebut itu dikasih dokumen datanya kayak gitu. Ini loh, membuktikan pada halaman sekian itu semuanya di list gitu. Nah, itu di presentation. Jika sudah seluruh pihak menerima, tidak ada kekurangan, tidak ada penambahan, bahkan advice dan juga masukan dari auditor telah disampaikan kepada auditi menerimanya, maka semua barang bukti atau dokumen tadi yang sifatnya asli, bukan yang digandakan, itu dikembalikan kepada ownernya. Nah, return to owner, dikembalikan kembali, sudah selesai. Karena yang kita pegang adalah yang gandaannya saja, kita tidak memegang dokumen yang asli. Itu. Nah, jadi dengan kata lain, kalau misalnya dokumen aslimu habis, ya kamu harus kalau misalnya dokumen aslimu itu hilang, nah itu jadi masalah. Itulah kenapa penyimpanan atau storage ini itu perlu untuk dilakukan. Nah, jadi seperti itu. Oke.
Nah, terus tanya, "Lah Pak, gimana cara mengumpulkan barang bukti? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan barang bukti?" Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh auditor itu nanti akan sama dengan ketika kalian mengumpulkan data di lapangan. Mungkin kalau di metode penelitian, mungkin kalian ingat ada pengumpulan dengan cara interview, melalui kuesioner, itu semua juga dilakukan di pengumpulan barang bukti audit. Pertama, ada 4 cara: melalui kuesioner, interview, observation, dan juga dokumen review. Apakah semuanya harus dilakukan? Apakah semuanya ini perlu untuk dilakukan? Menurut kalian bagaimana? Apakah cukup kuesioner saja? Apakah cukup interview saja? Apakah cukup observasi saja? Apakah cukup dokumen review saja? Menurut kalian bagaimana? Pada dasarnya, ini semuanya memiliki kelemahan dan juga kekurangan masing-masing. Jadi ada advantage dan juga disadvantage masing-masing. Pertama adalah kuesioner. Nah, seperti kalian menyebarkan kuesioner, ada pernyataan, pendapat kira-kira apakah dia puas, sangat puas, juga puas, sangat tak puas, dan sebagainya. Nah, di situ melalui kuesioner itu, semisal ada salah satu variabel atau pertanyaan atau indikator atau item pertanyaan yang mungkin hasilnya itu ternyata di luar ekspektasi atau memicu seorang auditor, kita sebagai auditor untuk bertanya, nah maka itu kita bisa melengkapinya dengan cara melakukan interview di sini. Nah, melakukan interview, jadi ada komunikasi antar orang. Nah, kalau pertanyaannya adalah begini. Kalau misalkan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner dan yang kembali adalah 100 kuesioner, apakah 100 orang yang mengembalikan kuesioner itu wajib kalian interview? Bagaimana? Tidak. Kalian mungkin cukup mengambil 5 orang atau 6 atau maksimal 8. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena menurut salah satu peneliti, saya lupa namanya, tapi mungkin sekalian cari, bahwasanya 8 orang informan itu sudah memberikan jawaban yang bisa dikatakan mencapai titik jenuh. Jadi mungkin bisa dikatakan variasi jawabannya itu semuanya akan membentuk pola yang sama. Nah, itu interview. Nah, tapi ada lagi kelemahannya interview. Apa kelemahannya? Memungkinkan ketika kita melakukan interview itu terjadi yang namanya ada jawaban yang sifatnya bias, tidak objektif. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, itulah kenapa perlu dilakukan triangulasi. Atau mungkin, apa kalian hanya percaya kalau misalnya kalian tanya ke temenmu, kemudian dijawab, si A kemarin ngapain? Si A tiap hari kegiatannya ngapain? Oh, kegiatannya gini loh, kayak gitu. Kemudian apakah kita langsung percaya? Mungkin bagi segelintir orang ada yang percaya, tapi bagi auditor dia wajib, mana barang buktinya? Coba saya ingin lihat sendiri. Nah, oleh karena itu, setelah kuesioner juga interview dilakukan, itu kita bisa melakukan observasi di lapangan untuk semakin memperkuat apakah memang benar itu sesuai dengan yang dikatakan. Nah, itu di observasi. Nah, itu ada dokumen review. Nah, dokumen review ini kalau misalnya terkait dengan aturan-aturan, ada dokumen aturan yang dikeluarkan oleh presiden, dikeluarkan oleh BUMN, dikeluarkan oleh Kominfo misalnya, itu bisa direview, sudah cocok atau belum. Nah, gitu. Dengan kata lain, cara pengumpulan barang bukti ini itu bisa kita lakukan dengan hanya 1-2 cara saja, nggak apa-apa. Akan tetapi akan lebih baik dilakukan ke empat-empatnya karena semuanya saling melengkapi kayak gitu. Nah, jadi ada kuesioner, interview, dan umumnya yang paling sering digunakan untuk audit ini adalah kuesioner dan juga interview. Observasi ini digunakan untuk mendukung kedua cara yang sebelumnya. Sementara kalau dokumen review saja, saya rasa ini masih sangatlah kurang. Nah, tapi mungkin saja kalau di dunia praktisi ya itu mungkin nanti ya pasti semuanya akan dilakukan. Idealnya seperti itu. Nah,
Jadi itu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di bukunya Cascarino pada halaman 371. Di situ ada, dan juga nanti jika berkesempatan saya sebenarnya itu ingin berbicara ya, mengadakan semacam mungkin interview dengan praktisi auditor gitu, sehingga nanti kalian itu mendapatkan ilmu tentang bagaimana sih auditor di lapangan yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah ini mungkin sebenarnya rencana yang sudah ada di tim teaching, tapi mungkin ada kendala karena pandemi ini. Oke, jadi cukup itu saja terlebih dahulu. Nah, semisal nanti kalian ada pertanyaan ataupun ingin melakukan diskusi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan di grup WA ataupun langsung tanya di grup WA. Dan juga memang kalau misalnya kalian butuh untuk langsung face to face, saya bisa mengadakan live. Ya, jadi saya streaming ya, tapi bukan streaming game gitu. Jadi kita conference gitu ya. Ya nanti kita mengadakan live conference itu bisa dilaksanakan. Dan untuk materi berikutnya setelah pengumuman barang bukti audit, kita perlu mempelajari namanya teknik sampling. Nah, jadi di sini teknik sampling akan ada dua jenis tekniknya, ada purposive sampling dan juga random sampling. Nah, apa bedanya dan juga kapan dan bagaimana cara menerapkannya, itu di pertemuan berikutnya. Oke, kalau gitu maka pengumpulan barang bukti audit sudah selesai sampai di sini. Nah, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, langsung saja email atau langsung kita bertukar pikiran di grup WA atau melalui live conference. Nah, untuk bedanya yang tadi kembali lagi di materi minggu depan. See you next week and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.